kembali lagi bersama saya Kevin Sugiono pastinya di Stema Talk Podcast. Nah, Stema Talk Podcast ini nggak pernah bosen-bosen ya, selalu menghadirkan topik yang sedang happening dan tentunya mengedukasi juga. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mulut, yaitu gigi dan juga gusi. Nah, tahukah para parents, kesehatan gigi itu nggak selalu dinilai dari giginya yang terlihat putih doang ya dok ya. Yes. Banyak banget kesehatan gigi dan gusi yang perlu kita kulik-kulik lagi nih lebih dalam, ya kan? Nah, sudah hadir bersama kita, yaitu boleh dok langsung memperkenalkan diri nih. Oke, halo semuanya. Aku Dokter Virena. Aku salah satu dokter gigi di Icon Dental. Jadi hari ini aku diundang dari Stella Maris untuk podcast bareng sama Stella Maris. Oke, nah dok, kalau boleh lebih tahu nih dok, Icon Dental ini di mana sih lokasinya? Mungkin para penonton yang sedang menonton ini bertanya-tanya di mana sih alamatnya gitu. Oke, untuk Icon Dental sendiri sebenarnya kita ada dua cabang. Mhm. Cabang pertamanya itu ada di Icon. Jadi Oke. kenapa namanya Icon Dental? Karena kita ada di Ruko The Icon namanya. Mhm. Ruko The Icon ini tuh di dekatnya Ion Mall Mhm. BSD. Namanya Ruko The Icon Business Park A10. Itu yang Oke. pertama. Mhm. Cabang kita yang kedua ada di Ruko Madison Grande Mhm. di J35 Madison Grande itu yang sekarang lagi hype sama makanan-makanan enaknya. Nah, di situ Mhm. ada kita juga. Di Gading Serpong ya. Gading Serpong, betul. Oke. Jadi yang paling dekat sama Stella Maris Gading Mhm. Serpong ya yang di Madison Grande itu. Oke, nah mungkin juga nih para penonton juga kepoin nih Instagramnya apa sih dok? Mungkin. Oke, untuk Instagram dari Icon Dental sendiri ada di @icondental_. Oke. Jadi bisa cek di situ. Nah mungkin kalau dokternya sendiri nih prakteknya hari apa aja sih? Mungkin aku mau sama dokternya deh gitu. Oke, aku sendiri sebenarnya di Icon Dental itu ada jam praktek di hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Minggu. Oke. Gitu. Untuk hari lainnya Mhm. aku bisa menyesuaikan sesuai dengan perjanjian. Oke. Nah dok, mungkin kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya dok Boleh. ya. Nah sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku pengen reminder nih sama teman-teman nantinya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di chat room dengan format nama, underscore nomor telepon, underscore alamat, underscore pertanyaan. Nah, pertanyaan terbaik nantinya akan dipilih dan mendapatkan giveaway nih dari sikat gigi ZP dan juga Icon Dental Yes. gitu. Nah, dok, mungkin aku mau nanya nih dok, apakah betul kalau kesehatan gigi pada anak nih hanya dinilai ih putih gitu? Gimana tuh dok? Oke, jadi kesehatan gigi dan anak di gigi dan mulut di anak ini tuh sebenarnya tidak dinilai dari gigi putih aja. Mhm. Jadi kalau misalnya kadang tuh parent bisa ngelihat cuman gigi depannya aja yang Mhm. putih, sedangkan tuh yang suka bolong tuh sebenarnya gigi belakang. Jadi Mhm. kesehatan gigi dan mulut anak ini sebenarnya dinilainya agak sedikit-sedikit susah-susah gampang. Mhm. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anaknya giginya putih, belum tentu gigi belakangnya tidak bolong. Mhm. Jadi putih itu tidak mencerminkan giginya bersih dan sehat, Mhm. tapi ada atau enggak bolong sebenarnya itu satu yang paling utama kita nentuin giginya sehat atau enggak. Mhm. Terus kedua, kalau misalnya di anak perkembangan gigi dan rahangnya itu sesuai dengan umurnya atau enggak. Mhm. Jangan sampai giginya rapi, giginya bersih, tapi nggak sesuai perkembangannya sama anak. Mhm. Gitu. Jadi kan kalau misalnya anak tuh setiap kali umurnya bertambah, biasanya diceknya cuma timbangan dan tinggi aja. Mhm. Sayangnya banyak parent yang kelupaan nih perkembangan rahang dan giginya tuh Mhm. berkembang atau enggak gitu. Oke. Jadi memang dua faktor yang paling utama dipikirkan di usia anak-anak, Mhm. usia pertumbuhan anak ya. Berarti dari anak ada gigi susu pertama Mhm. sampai gigi permanennya lengkap semua yang harus diperhatikan ya dua dua hal ini Dua hal sebenarnya. itu tadi. Yes. Nah, tadi dokter sempat mention perkembangan gigi dan juga rahang. Itu maksudnya kalau yang abnormal itu seperti apa, dok? Apakah, sorry ya, misal tongos, misal Yes. seperti itu.
Jadi Oke. perkembangan yang tidak normal ya, berarti Mhm. abnormal itu adalah satu giginya rapet semuanya, Mhm. padahal tuh udah harusnya dia bertumbuh dari gigi yang susu ke Mhm. gigi yang dewasa. Mhm. Jadi kalau misalnya kita bilang ke orang tua adalah anak-anak zaman sekarang, anak-anak di umur berarti umur 5 sampai 12 tahun Mhm. sekarang yang di usia segitu hampir semuanya perkembangan rahangnya tidak berkembang. Oke. Kenapa? Karena ada zamannya, ada fase yang di anak usia itu tuh orang tuanya ngasih makan pakai sop, selalu dikasih Hmm. kuah, anaknya nggak boleh makan yang keras-keras, bla bla Mhm. segala macam. Nah itu tuh bikin perkembangan rahangnya tidak berkembang. Akhirnya Oke. giginya cuman rapi, rapet-rapet semua, Mhm. rahangnya nggak berkembang. Padahal gigi permanen tuh kan jauh lebih besar daripada gigi susu ya. Betul. Pas lagi gigi permanennya harus tumbuh dan Mhm. gigi susunya digantikan, jadinya acak-acak gitu. Oh, Itu oke. salah satu. Jadi gigi Mhm. rapet dan gigi rapih pada usia gigi susu tuh belum tentu giginya bagus jadinya pas Oke. lagi dewasa. Mhm. Terus yang kedua itu adalah ketika rahangnya tidak berkembang dan Mhm. si giginya tuh jadi kayak crossbite. Kita bilangnya cameh dari zaman kecilnya. Oh, oke. Ketika rahangnya aja udah cameh dari zaman kecil, pas Mhm. lagi nanti dewasa ada potensial cameh makin parahnya tuh ada Mhm. banget gitu. Oke. Jadi memang yang kita perlu perhatikan adalah relasi antar gigi sama gigi sama Mhm. relasi sama rahang gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, Dok. Pada usia berapa sih, Dok, para parents ini harus memperkenalkan gosok gigi nih, kegiatan gosok gigi nih pada anak Oke, nih? pada usia berapa? Jadi Mhm. ketika gigi pertama tumbuh, gigi susu Mhm. pertama tumbuh, mau itu usia 6 bulan, mau usia kayak sekarang tuh sebenarnya anak-anak 4 bulan tuh udah mulai ada kayak tumbuh Mhm. gigi. Nah, gigi pertama tumbuh itu udah harus diperkenalkan Mhm. namanya sikat gigi. Mhm. Sikat gigi susah, pakai kasa boleh, pakai kasa Oke, dililit di tangan. betul. Tapi yang pasti Mhm. sudah diperkenalkan sikat gigi itu dari gigi pertamanya tumbuh. Gigi Mhm. susu pertama berarti dari usia 6 bulan ya Yap. minimal gitu. Dan kalau misalnya kita bilang lagi dari usia berapa si anak ini dibawa ke dokter gigi, sebenarnya dari gigi pertamanya tumbuh dia udah harus diperkenalkan dengan dokter gigi juga. Jadi bukan Hmm. cuma sikat gigi, tapi harus juga diperkenalkan dengan dokter gigi. Oke, biar nggak takut ya, Dok ya. Yes, betul. Biar Karena nggak. anak-anak Mhm. zaman dulu kayaknya Mhm. takut semua ya Iya. sama dokter gigi. Sampai yang kayak udah dewasa pun juga kalau ke dokter gigi, aduh dok aku takut nih deg-degan banget. Padahal ya biasa aja Biasa gitu. Kita aja, nggak betul. ngapa-ngapain, betul. Aha. Nah, Dok, kalau anak nih udah mulai tumbuh gigi atau mau ganti gigi nih, apa sih yang harus diperhatikan sebenarnya sama orang tua? Oke, berarti ini kita lagi ngobrol masa usia pergantian gigi ya. Yang sering Usia patah gitu-gitu ya biasanya. patah Heeh. gitu. Biasanya tuh memang parents tuh bilangnya giginya patah, padahal Mhm. aslinya tidak patah. Karena Mhm. memang ketika kita si gigi ini berganti, gigi Mhm. susu berganti dengan gigi permanen, akar gigi susu ini tuh diambil sama badan, diresorpsi Oke. kita bilangnya. Mhm. Makanya pas lagi lepas, nggak Mhm. punya akar, makanya Mhm. dibilangnya patah ya. Mhm. Jadi usia pergantian itu kan sebenarnya di usia 6 tahun, Mhm. 5,5 tahun tuh biasanya gigi bawah udah berganti. Mhm. Apa aja yang harus diperhatiin? Satu, Mhm. pola makan anak jadi berubah atau enggak. Karena Oke. ketika giginya mau berganti kan otomatis jadi goyang ya. Mhm. Biasanya anak tuh jadi kayak males makan, Mhm. males ngunyah. Nah ini sebenarnya jangan sampai orang tuanya jadi kayak bilang, ya udah nggak usah ngunyah dulu, nggak apa-apa deh makanannya dikecil-kecilin dulu. Mhm. Nah itu hati-hati banget karena kalau misalnya ternyata giginya udah goyang dan Mhm. sampai hilang masa goyangnya kayak golden period untuk dia lepas sendiri, dia Mhm. bisa keras lagi. Oke. Jadi nanti akhirnya kayak harus dibawa ke dokter gigi, Mhm. disuntik, Mhm. dibius untuk pencabutan, akhirnya kayak Mhm. bikin trauma lah ke Yap. anaknya. Jadi sebenarnya gigi yang harusnya lepas tuh dia lepas sendiri Mhm. harusnya. Betul. Dibantunya dengan cara makannya nggak usah dibikin kayak jadi lebih lembut, jadi nggak Mhm. usah dipakai giginya, Mhm. ya biasain aja gitu. Hmm. Terus yang kedua, ketika anak udah males makan di daerah situ, Mhm. biasanya bakal ada penumpukan plak atau enggak Hmm. terjadinya kayak karang gigi gitu. Mhm. Berarti kalau misalnya udah ada plak dan karang gigi, berarti bakteri bakal ada di situ. Nah, itu Betul. hati-hati banget. Jadi kalau misalnya memang anaknya udah nggak nyaman makan Mhm. sekitar 1 sampai 2 minggu tapi giginya belum lepas, Mhm. dibantu bawa ke dokter gigi. Betul. Gitu. Jadi dibantu buat dilepas lah Mhm. kita bilangnya. Mhm.
Takutnya ini ya dok ya, terjadi pembekakan atau enggak bau mulut ya. Yes, betul, betul banget. Oke. Nah dok, mungkin nih dok, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapin orang tua nih saat memperkenalkan kegiatan gosok gigi nih ke usia anak 2 sampai 3 tahun? Soalnya saya punya keponakan yang baru kurang dari 2 tahun, sikat giginya digigit-gigit Oke. gitu. Anak aku tuh di usia 2 sampai 3 tahun Mhm, sekarang, di 2,5 tahun, dan memang struggle-nya untuk sikat gigi anak, mhm, meskipun anaknya dokter gigi ya, mhm, aku masih merasakan struggle-nya juga gitu, mhm, karena di usia 2 sampai 3 tahun kan anak udah mulai kayak nggak mau, udah mhm. maunya sendiri kayak gimana, Iya. tenaganya udah gede kan, jadi memang di usia 2 3 tahun ini Mhm. orang tuanya harus tega. Jadi kalau Oke. misalnya memang anaknya nggak mau sikat gigi, Mhm, ya harus diposisikan biar dia kesikat dengan baik. Karena mhm, kalau misalnya nggak kesikat dengan baik di usia 2 sampai 3 tahun tuh usia rawan banget, kayak giginya udah mulai kayak ada yang nyangkut makanan, mhm, ujung-ujungnya bolong segala macam. Terus yang kedua ya diajarin kalau sikat mhm. gigi itu tuh menyenangkan Betul. gitu. Ya menyenangkan dengan cara apa? Dengan cara sikat gigi barengan, barengan Mhm, orang tuanya. Meskipun dia sikat gigi sendiri, tetap harus dibantu sama orang tua. Jadi mhm. anak-anak harus dibantu sikat gigi sama orang tua itu sampai usia 7 tahunan. 7 tahunan ya. Yes. Oke. Karena kalau misalnya kita kayak ngebiarin, ih anaknya udah bisa sikat gigi sendiri, Mhm. belum tentu bersih. Betul. Soalnya Gitu. caranya biasanya kan bingung ya anak Iya, kecil ya. kadang cuma sek 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 beres. Beres Yes, selesai. padahal nggak kayak gitu, masih banyak Mhm, posisi yang harus mhm. dibersihin juga. Oke. Nah, dok, mungkin ada tips lain nggak supaya anak-anak nih semangat gitu untuk sikat gigi? Karena biasanya kan susah banget ya diajak Yes, gosok gigi ya, yes. gitu. Kalau misalnya tips sendiri sebenarnya Mhm, satu. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh apa-apa reward ya. mhm, Semuanya kayak ujung-ujungnya dikasih reward, ujung-ujungnya mhm, kasih reward. Jadi biasa kalau misalnya aku ajarin ke pasien-pasien aku adalah kalau sikat giginya bersih, 6 bulan lagi ketemu sama aku nggak ada bolong, aku kasih reward. mhm, Nah, orang tua tuh bisa banget ngasih reward itu ke anak. Tapi rewardnya bukan permen ya, bukan mhm. makanan coklat manis-manis gitu. Manis-manis, betul. Jadi bisa dikasih reward nih, misalnya sikat giginya nggak bolong, sikat Mhm, giginya mau, nggak rewel segala macam, mhm, ada reward yang bakal dikasihin ke anak. mhm, Atau yang kedua adalah pastiin si anak ini tuh nggak trauma sama mhm, sikat gigi, karena biasanya anak-anak nggak mhm. mau sikat gigi itu ada trauma di Oke. belakangnya. Entah tadinya dipaksa, Mhm. entah pas lagi sikat giginya sakit, Iya. atau nggak pas lagi sikat giginya malah kegosok sampai ke Mhm. ini apa namanya kerongkongan, akhirnya dia Kerongkongan. pengen muntah Oke. gitu. Nah, dok, benar nggak sih kalau gigi susu itu nggak terlalu penting karena akan copot juga nantinya? Oke, gigi susu itu adalah gigi susu paling penting yang Mhm, menentukan nanti si gigi permanennya seperti apa. mhm, Jadi banyak orang tua tuh yang merasa kayak ya udah deh di kecil nggak usah sikat gigi, nggak apa-apa mhm, kok, baik-baik aja dia bakal lepas, mhm, mau giginya gripis juga mhm, baik-baik aja. mhm, Nah ini tuh terbantahkan semua sama dokter anak mhm, sebenarnya. Jadi kesehatan gigi dan mulut, asal kita tahu kan berarti makanan masuknya dari mhm, mulut, kita ngunyah bla bla dari mulut gitu. Kalau misalnya kesehatan gigi mulut aja nggak bagus, mhm, berarti kesehatan anaknya bakal nggak bagus. mhm. Oke. Itu yang pertama. Jadi Mhm, kalau misalnya kita lagi riset sekarang kesehatan gigi mulutnya nggak oke, biasanya mhm. anak-anaknya bakal lebih gampang batuk pilek, Oh. lebih gampang demam, Mhm. terus udah gitu dia jadi gampang stunting karena Oke. ketika nggak bisa dipakai makan, giginya sakit, dia Mhm. nggak mau makan Ya, betul, pasti. Jadi betul. memang hubungannya itu Mhm, lebih ke arah sebelah sana mhm, gitu. Kalau hubungannya dengan gigi dewasa adalah ketika gigi anaknya sendiri dia habis, belum mhm. waktunya dia digantikan, berarti tempatnya bakal diambil sama Oke. gigi lainnya. Mhm. Ketika tempatnya diambil, berarti tempat gigi dewasanya bakal nggak ada. Akhirnya Bakal giginya nggak acak-acakan. kecak-kecakan. Yes, Dan ketika perlu acak. dikawatin ya dok ya. Betul, Oke. nanti ujung-ujungnya kayak habis uang lagi buat Iya, kawat. betul. Yes. Oke. Nah, dok, mungkin kalau gigi susu itu sekitar TK sampai SD, betul ya? Gigi susu ya, TK sampai SD. Oke. Nah, biasanya dulu kalau aku TK sama SD itu kan kalau giginya udah goyang nih, dok, kan gatel ya. Terus Ya, suka sering biar patah deh digini-giniin gitu kan. Biar patah itu oke. boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, Kayak boleh banget. dibantu gitu. Yes, dibantu. Tapi Uhum. satu syarat, Oke, bersih tangannya. bersih tangannya. Yes. Oke. Itu boleh banget dibantu. Mhm, Jadi makanya yang tadi aku bilang, daripada anaknya trauma dicabut di klinik, mhm, kesakitan, ya dibantu aja diotekin sendiri gitu. mhm.
selama dia bisa dalam fase 1 sampai 2 minggu sebelum dia keras lagi, Mhm. itu jauh lebih baik dikerjakan di rumah. Oke. Nah, Dok, mungkin ini kan di depan ini sudah ada Yes. boneka, terus ada gigi-gigiannya juga nih ya, Dok ya. Ya. Nah, mungkin boleh nggak sih, Dok, dipraktekkan mungkin ini Oke, seolah-olah anak kecil ya, oke, Dok ya. oke. Mungkin untuk dibantu begitu ya kan. Mungkin boleh, silakan Boleh, Dok, boleh, boleh. dipraktekkan. Sip. Jadi yang harus kita tahu sebagai Mhm. orang tua itu bagian gigi itu nggak cuma di bagian depan sini, nggak cuma di bagian depan sini, Mhm. tapi justru yang krusial banget adalah gigi-gigi geraham anak. Karena gigi Mhm. geraham anak ini tuh ada bagian kita bilangnya bukit dan lembah. Mhm. Nah, lembah anak-anak ini tergantung anatominya masing-masing. Kadang Mhm. anatominya anak itu ada yang udah dalam. Oke. Jadi kalau misalnya anaknya suka makan permen, suka makan coklat, Mhm. suka makan yang lengket-lengket, pasti Mhm. bakal potensial dia apa namanya lubang banget di sini. Mhm. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah sebelah sini. Mhm. Oke, Oke, mungkin boleh ya Dok ya kita ganti sikat giginya nih untuk anak kecil nih ya oke. kan dari Nah, ZP-nya. yes, Oke. betul. Jadi si sikat Mhm. giginya dari ZP ini tuh sebenarnya kepalanya kecil Mhm. dan dia itu kalau misalnya yang tadi aku bilang jangan sampai ada trauma nih pas lagi Mhm. sikat gigi ke Oke. belakang. Karena kalau misalnya kepala sikat gigi yang sebesar ini Mhm. biasanya suka nyogrok. Betul. Hati-hati. Terus sariawan ya Dok ya kalau Iya, nyogrok ya. sariawan Oke. betul. Nah, dia karena bulunya itu tipis juga, Mhm. akhirnya dia bisa nih masuk ke sela-sela yang tadi aku bilang, Oke. lembah. Kalau Lembah. misalnya nanti nanti boleh di zoom ya. Nah, jadi si Mhm. ujungnya ini tuh ada kayak lancip-lancipnya, kayak Oke. kita bilangnya sih kayak Mhm. jarum. Nah, dia Mhm. bisa masuk ke dalam sini. Akhirnya Oh, bisa oke. membersihkan. Itu Mhm. yang sebenarnya diperlukan sama gigi anak-anak. Mhm. Kalau misalnya kita bagian depan, ya bener-bener Mhm. jangan kayak asal aja ya udah yang penting bersih deh. Mhm. Ya posisinya tetap harus di seperti sikat gigi orang dewasa. Mhm. Dari merah ke putih seperti bendera Indonesia. Merah ke Merah ke putih. putih, Jadi gini gusi ya ke Dok ya. gigi. Yes. Oke. Ini kenapa? Karena kita harus membersihkan daerah sela-sela di antara gigi dan gusi. Mhm. Gitu. Yang bawah dari merah ke putih. Jadi Mhm. kalau misalnya bawah berarti dari bawah ke atas. Oke. Gitu. Bagian Mhm. sini tetap harus dibersihkan. Biasa kalau misalnya anak-anak yang Mhm. suka lupa itu di bagian sini nih. Bagian Oke. pipi belakang. Oh, oke. Sini ya. Iya, karena Oke. udah kayak fokusnya di sikat gigi di sebelah Mhm. sini aja. Mhm. Bagian-bagian yang buat ngunyah aja sama bagian depan. Oke. Sedangkan bagian sini dia suka, kalau misalnya anak-anak yang suka Mhm. ngemut ya, kayak anak Mhm. aku tuh ngemut nih. Mhm. Nah, di sininya harus ekstra banget, harus Oke. dibersihin. Karena di situ banyak penumpukan plak. Oke. Gitu. Nah, Dok, mungkin nih Dok, ini kan Yes, mumpung kita bawa contohnya nih Dok. yes. Kalau katanya boleh nggak sih? Katanya nggak boleh, sorry. Oke. Apa membersihkan lidah itu menggunakan sikat gigi? Apakah betul? Oke, jadi sebenarnya lidah itu punya sikatnya sendiri Mm-mm. sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, males Mhm. beli dan udah gitu kayak di apotek nggak ada, online Mhm. nggak ada, kita boleh banget sikat gigi, sikat lidah pakai sikat gigi. Oke. Gitu. Mhm. Caranya dari belakang ke depan. Belakang ke depan ya, Yes, lagi betul. ya. Oke. Jangan kayak digosok, gosok, gosok, gosok. Mhm. Karena Mhm. si lidah itu punya kayak apa ya kita bilangnya kayak serabut gitu. Nah, Mhm. kalau misalnya serabutnya digesek-gesek kayak gitu, akhirnya jadi sariawan. Lidahnya jadi kayak aneh gitu Aneh, lah. betul. Jadi Oke. pastiin kalau misalnya sikat lidah satu arah juga. Jangan kayak bolak-balik, Hmm. bolak-balik, Mhm, bolak-balik. mhm. Nah, tapi kenapa sih Dok kalau kita itu sampai sekarang ya, saya Yes. juga kalau sikat gigi itu malah begini nih, horizontal gitu. Oke. Katanya nggak boleh, terus katanya Yes. harus memutar. Itu yang bener yang Yes. mana sih Dok? Oke, jadi kalau misalnya kita sikat gigi, kalau Mhm, misalnya posisi kita sikat gigi biasa, sorry, mhm, nggak sorry ya apa-apa. Hipo. Kalau misalnya kita sikat gigi biasa kan kayak gampang gini ya. Mhm. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gini, yang kita rusak adalah jaringan gusi. Oke. Jadi gusinya makin lama dia makin turun nih, makin kayak kesogrok-sogrok terus. Mhm, mhm. Dan itu bisa nyebabin namanya kita resesi gusi atau gusinya naik ke atas. Oh, oke. Makanya itu harus dihindarin. Mhm, Kenapa tadi bilang dia gerakannya memutar? mhm, Sebenarnya dia memudahkan gerakan yang tadi kita bilang dari mhm, merah ke putih. mhm. Oke. Kalau muter kan jadinya gini, jadi Mhm. lebih gampang sih Lebih gampang. sebenarnya. Jadi posisinya sebenarnya sama-sama dari gusi ke gigi, Mhm, sikat mhm, giginya mhm. gitu. Nah, yang perlu dihindari adalah sikat gigi seperti ini. Oke. Karena sikat gigi seperti ini ke belakang dia menyebabkan gusinya turun.
Oh, oke. gitu. Jangan sampai ya. Jangan Karena sampai. sampai Nah, sampai sekarang kayak begitu. ini Oke. sebenarnya kalau misalnya gusinya Aha. turun itu bisa Mhm. diindikasikan dengan cara Mhm. ada linu-linu atau enggak. Karena Oh, biasanya kalau misalnya oke. gusinya udah turun, Mhm. berakhirnya dengan linu Oh, oke. gitu. Linu dari kayak pas lagi minum, Aha. kayak kita ngobrol aja kena Mhm. angin tuh linu juga Oh, gitu. kayak gigi sensitif gitu mungkin ya, Dok ya. Yes, betul, gigi Oh, sensitif. oke. Puji Tuhannya belum sih kayaknya ini. Puji Tuhan ya belum. Jadi harus diganti ya gaya-gaya Iya, sikat betul giginya betul. ya. Gaya sikat giginya harus Oke, diganti, betul. oke. Nah, Dok, mungkin nih ngomong-ngomong soal gigi sensitif gitu, ada nggak sih Dok perawatannya untuk gigi yang sensitif mungkin? Oke, jadi sensitivitas dari rongga mulut tuh sebenarnya Mhm, ada dua. Ada dari gigi dan mhm. ada dari gusi yang sensitif. Oke. Kalau misalnya gigi yang sensitif, kita harus Mhm, cari tahu dulu nih mhm, masalahnya di mana. Memang jaringannya kekelupas kah? mhm, Kita bilangnya kayak kekikis mhm, atau ada bolong. mhm, Kalau misalnya jaringan kekikis, biasanya suka karena sikat gigi yang tadi yang mhm. salah Oke. caranya. Atau kalau misalnya bolong ya berarti harus ditambal. Mhm, Kalau misalnya kekikis berarti kita harus perbaiki cara sikat giginya. mhm. Nah, kekikis kedua, kalau misalnya gigitannya nggak benar. Gigitannya nggak Oh. benar ini berhubungan dengan pertumbuhan kembang dari anak, dari gigi susuk ke gigi dewasa. Mhm. Kalau misalnya nggak benar gigitannya, berarti pilihannya adalah di behel. Oh, oke. Gitu, itu. Gigitannya nggak bener ini maksudnya gimana tuh, Dok? Gigitan yang nggak benar itu jadi Mhm, kayak harusnya gigi ketemu gigi tuh dia punya gigitan yang seharusnya seperti apa? Karena tadi aku mhm, bilang ada lembah dan bukit mhm, ya. mhm. Harusnya bukit atas ketemu sama lembah bawah. Oh, Nah, jadi kayak puzzle gitu mungkin ya? yes, betul. Jadi Oh, kalau misalnya oke. lagi ngaca tuh kayak suka ada ya gitu. Ya, Kalau misalnya dia jadinya kayak bukit ketemu bukit kan berarti kayak lancip mhm. ketemu lancip Lancip, kan. betul. Nah, itu tuh biasanya bisa bikin si gusinya jadi kayak naik ke atas. Nah, itu Oh, akhirnya oke. bikin sensitif juga tuh. Oke. Nah, Gitu. soal tadi yang gigi sensitif itu ya, Dok ya. Apakah betul juga kalau sering makan panas tiba-tiba makan es? Itu apakah betul juga, Dok? Oke, kalau misalnya itu sih sebenarnya masih belum ada penelitian ilmiah yang Mhm, lebih lanjut ya. Cuman mhm, memang kalau misalnya udah makan panas, minum dingin, mhm, kayak misalnya kita naruh barang aja udah mhm, ditaruh di barang panas, terus dimasukin ke dingin kan barang juga nggak akan bertahan lama. mhm, Sebenarnya gigi bakal ada fase seperti itunya kalau misalnya mhm, udah ada kayak tadi aku bilang ada mhm, bolongnya, mhm, ada kesikisnya segala mhm. macam. Tapi kalau misalnya giginya masih sehat-sehat aja aman kok. Mhm, oke. Nah, Dok, mungkin nih pertanyaan yang terakhir nih, Dok. Gimana sih cara anak itu kalau udah ada gigi yang bolong, terus untuk diajak ke dokter tanpa tantrum, Dok? Itu gimana, Oke. Dok? Eh, ada gigi bolong ke dokter gigi tanpa tantrum. Jadi Betul. memang yang harus dijalankan sama Mhm, orang tua dari sekarang itu adalah mhm. pengenalan ke dokter Ke gigi. dokter gigi, oke. Yes, kalau misalnya memang Mhm, pengenalan ke dokter gigi ini dari kecil udah kayak nanti mama bawa ke dokter gigi loh kalau misalnya kamu nakal gitu mhm, ditakut-takutin ya pasti anaknya pasti tantrum tidak mhm. akan mungkin tidak tapi kalau Oke. misalnya memang dari kecil dari umur 6 bulan udah diajak ke dokter gigi buat Mhm, main-main aja mhm, ngeliatin mamahnya dikerjain sama dokternya mhm, di umur 1 tahun di umur satu mhm, setengah tahun diajak buat kayak main-main sikat gigi di mhm. klinik gigi biasanya anaknya udah nggak akan tantrum lagi gitu Oke. jadi memang didikan itu harus sudah dibikin dari dia dari kecil Dari gitu kecil. bukan dokter gigi itu bukan dijadiin momok buat Tahu-tahu nakut-nakutin nakutin, yes betul. kita zaman dulu digituin kan. Nah, tapi memang diajarinya kalau ke dokter gigi itu buat having fun karena Having memang fun, dokter betul. gigi sekarang tuh hampir kayak setiap kali ada anak Mhm. pulangnya dikasih Iya, kayak mainan. seru juga nih. Ya Yes. kan? Warna-warni temboknya Iya, pula. betul-betul dibikin Oke, sangat amat menyenangkan sih kalau oke, misalnya ke dokter gigi sekarang. oke. Nah, Dok, ini kan denger-denger nih kalau Icon Dental dan juga ZP Aku Pro punya produk nih untuk gigi dan gusi sensitif. Bisa dijelasin nggak, Dok, keunggulannya nih? Oke. Seperti apa sih, Dok? Oke, Hmm. jadi si pasta gigi dan Mhm, sikat gigi Zippy ini tuh dia agak lumayan unik karena mhm. memang Oke, ini ya, Aku Pro yes, ya, betul ya? ya yang ini Mhm. dia tuh unik banget karena satu dia ada karkolnya, ada kandungan karkol. Seperti kita tahu Oke. karkol itu ada antimikrobanya. Oke. Jadi memang untuk si pasta sikat giginya sendiri tuh dia Mhm, bisa ada kandungan itu karena kita tahu sikat gigi
kan di Mhm. dalam mulut ada berjuta-juta bakteri ya. Nah, Betul. ini tuh bisa bantu buat kayak ngurangin itulah pas lagi Mhm. penyimpanannya. Terus yang kedua, si Aku Pro ini tuh dia soft banget. Jadi kalau Mhm. misalnya buat pasien-pasien yang gusinya sensitif, Mhm. jadi kalau sikat gigi tuh suka berdarah, kumur Oke. suka berdarah, itu tuh Mhm. namanya gusi sensitif tuh. Mhm. Biasanya ada masalah di gusinya. Mhm. Ini bisa banget buat kayak ngurang-ngurangin berdarahnya itulah buat Mhm. gusi sensitif karena dia bener-bener soft banget, lembut Oke, banget. lembut banget ya. Tapi kalau misalnya udah pakai ini masih tetap darah, berarti Hmm. udah waktunya ke dokter gigi buat Waktunya ke dokter cek. gigi untuk cek. Betul. Oke. Nah, Dok, mungkin kalau ZP ini bisa didapatkan di mana aja nih, Dok? Mungkin bertanya-tanya nih. Oke, untuk Aha. ZP ini tuh sebenarnya Mhm. kalau misalnya parents tahu kalau Mhm. misalnya di toko-toko yang kayak Guardian Mhm. gitu, terus udah gitu kayaknya ada di KKV ya sekarang ya. Mhm. Jadi udah hampir gampang banget ditemuin di mana-mana sih. Mhm. Bahkan di klinik gigi pun juga udah ada ya. Udah ada ya. Oke. Betul. Dan di e-commerce harusnya ada ya? Oh, E-commerce ada. harusnya ada Oke. gitu. Langsung di search aja ya, teman-teman, yaitu ZP ya. Yes, Oke. betul. Dan dia tuh ada satu Mhm. pasta giginya dia yang Oke. ada kandungan aloe vera-nya Aloe vera. gitu. Oke. Lidah buaya ya. Oke. Lidah buaya ini tuh ada kandungan dia anti iritasi sebenarnya, Mhm. anti apa ya, inflamasi. Kalau Mhm. misalnya kita kayak suka si gel aloe vera Mhm. itulah zaman dulu, nah Mhm. dia tuh ada kandungannya di dalam pasta giginya. Oke. Jadi dia bisa kayak kalau misalnya si gusinya suka Mhm. lagi radang, Mhm. berdarah gitu tuh bisa banget pakai pasta gigi yang itu. Oke. Dan Gitu. ini ya, menyembuhkan ya, Dok ya. Yes, sedikit lebih kayak calming lah gitu. Heeh, Sebelum mengurangi waktunya ya. harus ke dokter gigi juga sih tetap. Betul. Oke, nah Dok, dari tadi kan kita udah ngobrol nih panjang lebar nih tentang eh, kesehatan gigi dan juga gusi. Nah, Yes. mungkin kita akan langsung open Q&A ya untuk Oke, oke. teman-teman. Nah, apakah sudah masuk chatnya? Waduh, banyak ternyata. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, ini dari Dadang di Bogor. Dok, apakah boleh gigi yang berlubang dibiarkan? Karena gigi sudah tidak merasa sakit. Karena yang berlubang gigi geraham. Oke. Semua yang namanya gigi berlubang berarti dimulai dari bakteri. Mhm. Ketika bakteri udah ada di dalam lubang itu, dia tidak akan mungkin berhenti sampai si bakterinya ini dibersihkan dengan Mhm. cara dibur atau sampai perawatan saluran akar. Mhm. Biasanya awal mula dari gigi berlubang adalah rasa sakit klinuk ketika makan manis, Mhm. dingin, sama yang sedikit hangat. Jadi ada sensitivitas lah Mhm. gitu. Ketika si gigi ini sudah tidak ada sakit, berarti antara giginya memang udah mati, berarti Mhm. syarafnya udah sampai kena bakterinya, atau Mhm. si giginya sendiri hilang rasa sensitifnya. Mhm. Nah, kalau misalnya sampai ternyata giginya syarafnya sudah mati, berarti kan bakterinya udah masuk ke rongga syaraf nih. Mhm. Sedangkan kalau misalnya gigi ini sudah masuk ke rongga syaraf, Oke. atau kita bilangnya seperti ini, Mhm. di bawahnya akan ada infeksi. Akan Oke. ada seperti ini. Jadi Mhm. si infeksi ini akan banyak banget ada pembuluh darah di sini. Mhm. Kalau misalnya badan kita lagi drop, infeksinya bisa masuk ke pembuluh darah utama sampai ke Mhm. badan. Mhm. Dan bayangin nggak kalau misalnya infeksi udah di sini, Mhm. berarti kita ada respon radang terus-terusan dari Mhm. badan. Jadi badan tuh nggak pernah ada berhenti sehatnya. Jadi selalu beradang terus gitu. Mhm. Oke. Jadi kalau misalnya tidak sakit, Mhm. hati-hati sebenarnya. Justru Mhm. lebih mending sakit. Karena kalau misalnya sakit kan berarti ada kayak warning, lu ke dokter Mhm. gigi dong, ke dokter Mhm. gigi Mhm. dong. Tapi Betul. kalau misalnya nggak sakit, tiba-tiba dia bengkak, Mhm. berarti dia potensi untuk infeksinya gede banget Oke. gitu. Dan katanya nih dok, maaf ya, saya nambahin. Katanya kalau udah gigi berlubang terus nggak sakit kan tadi kan takutnya ini ya ke masuk ke pembuluh darah dan kemana-mana itu katanya bisa serangan jantung katanya dok. Yes, karena bakteri yang ini tuh kita Mhm. setelah search segala macam, Mhm. makanya kalau misalnya sekarang kan lagi viral banget tuh Mhm. kayak lagi sakit gigi, bengkak, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian meninggal. Mhm. Karena memang bakterinya itu sebenarnya sama gitu. Jadi Oke. bakteri yang menyerang di daerah rongga mulut, dia bisa menyerang juga di bakteri jantung Oke. gitu. Jadi emang harus hati-hati banget sama yang Mhm. namanya Gigi berlubang infeksi, ya. betul, gigi Mhm. berlubang gitu. Jadi selain gigi berlubang, gusi yang Mhm. infeksi juga harus hati-hati banget. Jadi gusi yang Oke. infeksi itu bisa jadi juga
penyebab utama kematian sebenarnya. Oke, nah makanya harus ke dokter gigi ya dok ya kalau udah Yes, berlubang ya. betul. Oke, nah ini ada lagi dari Nia nih di Cikarang. Anak saya usia 5 tahun 8 bulan. Gigi Oke. bawahnya masih bagus dan belum ada yang goyang. Tapi gigi seri yang atas sudah grepes Oke. separuh dan sempat PSA. Oke. PSA? PSA. PSA, oke. Tapi copot lagi dan sekarang ada yang goyang. Harusnya bagaimana, Dok? Oke, jadi kita harus tahu dulu nih usia pergantian gigi anak ke gigi dewasa itu di usia berapa sampai berapa. Mhm, Biasanya tuh di usia 5,5 tahun mhm, sebenarnya untuk gigi bawah. mhm, Dan dia bisa berakhir di usia 6,5 tahun. mhm, Kalau misalnya sudah 6,5 tahun masih belum ada tanda kegoyangan segala macam, mhm, itu udah waktunya dia ke dokter gigi buat cek ada atau enggak benihnya. mhm, Kalau misalnya ada benihnya, jangan sampai dia tertumpuk di belakang. mhm, Tiba-tiba dia udah kayak tumbuh, depannya belum ganti gitu. mhm, Itu yang pertama. Untuk gigi yang atas, mhm. habis perawatan saluran akar, berarti giginya udah kayak bolong, habisnya lumayan gede, akhirnya dirawat. Nah, ini Hmm, yang bagus sebenarnya. Jadi, kalau misalnya bolong, udah kena syaraf, harus dirawat, jangan dibiarin. oke. Kalau misalnya dia udah sampai goyang, berarti ada kemungkinan dia udah mau ganti si Mhm, giginya. Karena memang udah usia-usianya nih 5 tahun 8 bulan, di 6 tahun tuh harusnya dia udah ganti. mhm, Kalau misalnya goyangnya makin parah, biasa daripada harus perawatan saluran akar lagi dan usianya paling cuma 1 tahun nggak sampai, kita mhm. lihat dulu benihnya udah deket atau belum. Kalau misalnya udah Oke. benihnya udah deket, giginya biasanya diambil. Oh, dicopot ya, Dok ya? Yes, dicopot betul. Nanti Oke. tinggal nungguin gigi permanen tumbuh aja. Oke. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Yes. Ada Nanang di Surabaya nih. Kapan mulai merawat gigi anak dan bagaimana cara mencegah gigi berlubang pada anak nih, Dok? Oke, kapan merawat gigi anak? Merawat gigi Hmm. anak yang tadi aku bilang Mhm. mulai dari gigi pertama tumbuh sudah harus dirawat tuh sama Mhm. orang tuanya. Jangan kayak, aduh giginya cuma satu, males banget Mhm. nyikatinnya gitu. Mhm. Nggak kayak gitu. Memang karena Mhm. ketika gigi pertama tumbuh dia udah butuh fluoride, udah Mhm. butuh kayak dikasih apa ya treatment lah di situ, Mhm. dibersihin, dibasuh, dikasih pasta gigi Mhm. gitu segala macam. Jadi jangan sampai kayak nungguin gigi yang penuh dulu baru Mhm. disikatin gitu, nggak kayak Oke, gitu nggak kayak gitu ya konsepnya. Jadi konsepnya ya. beresin satu gigi tuh udah langsung disikatin juga Mhm. gitu. Untuk mencegah gigi berlubang yang tadi aku Mhm. bilang, sikat gigi itu pagi dan malam biasanya Mhm. orangnya. Orang-orang tuh taunya pagi dan malam. Mhm. Sedangkan pas sikat gigi itu adalah pagi setelah makan pagi Mhm. dan malam bener-bener sebelum tidur. Jadi Oke. jangan sampai kayak pas lagi mandi pagi sama mandi malam. Mhm. Kadang kalau misalnya habis mandi malam masih suka ngemil, minum Ngemil susu, makan. anaknya segala Mhm. macam. Nah, itu kan berarti masih ada nempel dong. Mhm. Akhirnya bakterinya jadi ada makanan nih. Mhm. Makanan akhirnya bakterinya makin banyak. Bolonglah si giginya. Jadi Oke. konsep sikat gigi yang benar itu waktunya adalah pagi setelah makan pagi dan malam benar-benar sebelum tidur. Sebelum Udah tidur. nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Mhm. Gitu. Untuk merawat si giginya biar nggak lubang, Mhm. ya satu pastiin jangan makan-makan yang manis banyak banget. Kalau misalnya mau banget anaknya Mhm. nggak bisa ditahan gitu ya, pengen Mhm. makan coklat, boleh nggak apa-apa. Tapi Mhm. setelahnya pastiin sikat gigi dengan bersih. Oke. Gitu, kumur-kumur air putih, Mhm. sikat gigi yang bersih. Terus yang kedua, pastiin pasta giginya itu berfluoride. Mhm. Jadi sebenarnya penelitian orang di luar negeri dan Mhm. penelitian di kita tuh agak sedikit bertolak belakang. Kalau di Bedanya luar, ya. yes, Mhm. kalau misalnya di luar negeri tuh di tap water aja udah ada fluoride Oh, biasanya. oke, yes, Minumannya tuh katanya. fluoride-nya tinggi banget. Mhm. Jadi makanya mereka nggak pakai fluoride karena Mhm. takutnya keracunan fluoride. Mhm. Sedangkan di Indonesia itu hampir semua kemasan air mineral itu Mhm. fluoride-nya kecil banget. Jadi Yap. rata-rata orang Indonesia tuh kekurangan fluoride. Oke. Makanya di anak-anak sekarang pasta giginya hampir semuanya ada fluoride-nya Mhm. gitu. Jadi pastiin sikat giginya cukup, fluoride-nya juga cukup gitu. Mhm. Cek ke dokter gigi 6 bulan sekali. Udah pasti itu sih buat ngerawat biar nggak gampang bolong. Oke. Nah, Dok, ini juga dari Nanang nih, Dok. Yes. Bagaimana cara membuat anak rajin menyikat gigi nih? Mungkin minta di reminder lagi nih, minta diajarin lagi Oke, teman-temannya. untuk rajin menyikat gigi yang tadi aku Mhm. bilang satu pastiin kayak kita ngasih reward sih. Jadi Mhm. kalau misalnya kamu 1 minggu ini rajin sikat gigi nanti aku ada reward nih ke kamu. Kalau Mhm. misalnya rewardnya udah bintangnya sampai Mhm. 10, nanti kita bakal kemana?
Misalnya itu Mhm. tuh bisa banget Mhm. dilakukan seperti itu. Jadi jangan kayak 10 hari pergi kemana, Mhm. tapi 10 hari itu baru dapat 1 bintang. Kita Hmm. pergi kemananya udah dapat 10 bintang. Berarti kan Mhm. memang itu udah dalam siklus 6 bulan dia harus ke dokter gigi dan ngecekan lagi. Mhm. Itu kan baru bisa kelihatannya sama dokter gigi nih bersih atau Betul. enggak anak Hmm. gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pastiin pasta gigi sama sikat giginya tidak menyakitkan ya buat Oke. anak-anaknya dan menyenangkan sih. Mhm. Yang tadi aku bilang kalau misalnya anak disuruh pakai sikat gigi Mhm. sebesar ini ya buat mereka menyakitkan Mhm. dan agak sedikit memual, bikin Mhm. mual kan. Oke. Jadi carilah sikat gigi yang kepalanya kecil, yang Palanya gampang kecil. dipegang. Oke, kayak ZP ini ya, betul ya, Yes, yang yes, betul. kecil ya. Betul, betul. Ini Oke. enak banget soalnya. Oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Sari di Tangerang. Siang, Dok, inspiratif sekali podcast sore ini. Dok, saya mau tanya, kenapa gigi anak saya sudah sikat gigi tapi masih bau? Padahal nggak ada yang bolong. Rajin cek ke dokter juga hasilnya bagus. Itu kira-kira kenapa? Apakah ada salah? Oke, jadi bau mulut dari anak-anak itu sebenarnya Mhm. banyak faktor. Mhm. Satu, sikat gigi. Mhm. Sebenarnya kalau misalnya emang udah sering ke dokter dokter Mhm. gigi ya yang Mhm. memeriksa tidak ada bolong, harusnya dia nggak ada masalah di giginya. Mhm. Tapi balik lagi kalau misalnya anak yang nggak suka minum, Mhm. minum air putihnya ya udah biasa-biasa aja, Mhm. suka ngemut makanan, Oke. pasti ada bau mulut gitu. Hmm. Jadi ngemut makanan ini tuh sebenarnya hal yang paling dibenci sama dokter gigi Mhm. dan Mhm. sebenarnya ibu-ibu juga ya. Kalau misalnya kayak aku, anak aku ngemut gitu 1 jam buat makan doang tuh kan Mhm. ambil waktu banget ya. Jadi makannya tuh kayak nggak dikunyah-kunyah gitu ya, Iya, Dok ya? nggak Oke. dikunyah-kunyah gitu. Mhm. Nah, itu tuh sebenarnya bikin menyebabkan bau mulut juga kan nah, Mhm. gitu. Terus kesehatan badan anaknya Mhm. kayak lagi panas dalam atau enggak, kurang Mhm. minum atau enggak itu tuh ngaruh banget juga. Mhm. Sama satu lagi adalah kebiasaan dari anak. Jadi Mhm. anak-anak itu tuh banyak yang kalau sekarang banyak Mhm. yang ketahuan dia nafasnya dari mulut. Hmm. Kenapa ada polip hidung, ada penyumbatan di hidung? Itu tuh memang harusnya sebenarnya udah dicek dari Mhm. sekarang ya, dari anak-anak masih kecil tuh. Kalau misalnya dia sering banget nafas dari mulut pas lagi tidur, Mhm. pasti bau mulut Oke. gitu. Dan itu tuh bakal ganggu pertumbuhan sih sebenarnya setahu Mhm. aku untuk pernafasan dari Mhm. mulut. Jadi Oke. kalau misalnya memang ada ke arah sana, sebaiknya memang dibawa ke THT dulu. Oke. Dan itu rahangnya berubah ya, Dok ya, kalau nggak salah ya? Yes, jadi lebih dalam. Oh, Si oke. langit-langit itu jadi lebih dalam memang. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya ada Calvin di Tangerang. Dok, mulai usia berapa sih wajarnya anak-anak eh, berganti gigi? Urutannya seperti apa dan apa saja treatment yang harus diberikan ke anak? Oke, jadi untuk fase pergantian gigi anak itu mulai dari 5,5 tahun Mhm. sampai di umur 6,5 tahun itu buat 4 gigi seri atas dan Mhm. 4 gigi seri bawah. Mhm. Setelah itu dia bakal ganti ke gigi geraham. Mhm. Geraham pertama itu dia mulai di usia 7 sampai 8 tahun, Mhm. terus gigi geraham belakangnya di usia 8 sampai 9 tahun atau 10 tahun dan terakhir itu di gigi taring. Mhm. Jadi gigi taring itu ada usia di 10 sampai 12 tahun. Jadi usia pergantian itu tuh mulainya dari 6 sampai 12 tahun Mhm. gitu. Nah, ketika pergantian ini sebenarnya yang perlu dipastikan adalah sikat giginya tetap dibantu sama orang tua yang tadi Oke. aku bilang. Kalau misalnya sampai nggak dibantu sama orang tua, biasanya gigi geraham pertama Mhm. permanen dia kan sudah tidak tergantikan ya. Dan ini Oke. tuh sebenarnya tumbuhnya barengan sama gigi Mhm. seri nih. Biasanya banyak orang kecolongan di gigi geraham pertama Hmm. gitu karena kan pasti lebih mundur daripada gigi Mhm. geraham terakhirnya si anak kan Mhm. suka nggak kesikat suka nggak Oke. bersih akhirnya bolong di situ jadi Mhm. banyak gigi-gigi geraham pertama tuh yang udah hilang pas lagi anaknya di usia 12 sampai 13 tahun Hmm. Oke. gitu jadi memang harus dipastikan orang tua masih ikut serta untuk sikatin gigi anak sih. Mhm. Oke. Nah, Dok, mungkin aku nambahin pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih, Dok. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi nih, Dok, obat kumur itu perlu nggak sih, Dok, sebenarnya? Oke, untuk obat kumur sendiri aku tidak pernah merekomendasikan untuk Mhm. dipakai daily sebenarnya ke Mhm. pasien. Kenapa? Karena satu, obat kumur yang beredar di pasaran Indonesia itu kebanyakan banyak alkoholnya.
Mm, banyak oke. aftertaste-nya yang burning Ya, sensation-nya gitu. karena Nah, itu pedes banget ya. pedes banget. Aha. Nah, itu tuh rata-rata ada alkoholnya dan itu nggak Hmm, bagus buat gusi. oke. Kalau misalnya terus-terusan dipakai, gusinya jadi kering kita bilangnya Mhm, dan jadinya kayak lebih gampang iritasinya. mhm, Jadi kalau misalnya aku bilang ke pasien selama sikat giginya bersih, mhm, selama kontrol ke dokter giginya mhm, rajin, harusnya nggak ada masalah ke situ. mhm, oke. Kecuali pas lagi kontrol ke dokter gigi ada radang gusi, Mhm, ada iritasi di gusi yang bleedingnya parah banget, mhm, berdarahnya parah banget. Nah, biasanya dokter akan meresepkan obat kumur dan biasanya dipakainya cuma intensive care 2 minggu di awal aja. oke, Setelah itu ya udah sikat gigi aja kayak biasa. oke. Justru lebih mendingan kumur air putih biasa Air putih daripada biasa ya. obat kumur. Oke. Nah, untuk yang benang gigi, betul ya dok ya namanya? Yes, Itu apakah perlu juga dok? benang gigi itu wajib dipakai Mhm, sebenarnya oke. setiap hari. Kalau misalnya males pagi dan Mhm, malam, maksimal minimal malam aja deh pas mhm, lagi mau tidur gitu. Jadi mhm, sikat gigi sebelum tidur tuh dipakailah si benang giginya. oke. Karena mau gimana gimana si sikat gigi itu Mhm. nggak se Dalam itulah dalam ya. itu dan Aha, seruncing oke. itu buat bisa masuk ke dalam sela-sela Mhm. banget. Jadi memang kalau dental floss atau benang gigi itu wajib dipakai. Oke, nah dok aku kan dulu deh pernah sekali-sekali lah nyoba apa sih rasanya pakai dental floss tuh, tapi malah Berdarah. berdarah. Nah itu Yes. kenapa dok? Biasanya berdarah itu karena satu, si Mhm. gusinya udah lagi radang. Posisinya Oh gusinya lagi oke. radang dan gak sehat. Jadi Mhm. ketika gusi radang, dental floss masuk, dia kan Mhm. kayak langsung flup, masuk Mhm. dan neken gitu. Makanya Mhm. dia radang. Jadi kalau misalnya gusinya udah berdarah, berarti ada tanda-tanda gusinya lagi radang. Oh oke. Dan itu udah waktunya ke dokter gigi. Karena Oke. penyebab gusi radang itu Mhm. biasanya cuma satu, karang gigi. Oh karang gigi, oke. Yes, karang gigi 6 bulan sekali 6 bulan dibersihin. sekali ya dibersihkan. Oke. Nah, Dok, ini mumpung ada menit-menit terakhir nih, Dok, ya kan? Yes. Mungkin boleh Dok di reminder lagi nih untuk para parents yang di luar sana gimana sih cara gosok gigi yang benar untuk anak kecil? Nah, mungkin boleh, Dok, Oke, dipraktekkan sip. kembali lagi. Kita mulai praktekannya Mhm, langsung ke ini ya, dan mhm, yang gede gitu. Jadi kalau mhm, misalnya untuk sikat gigi untuk anak-anak itu biasa memang orang tuanya harus harus tegaan gitu. Apalagi mhm. buat anak-anak bayi ya. Kalau misalnya Oke. anak bayi kayak nggak mau buka mulut dulu segala macam, Mhm, jangan sampai kayak daripada anak aku nangis muntah nggak aku sikatin deh, nggak kayak mhm, gitu. mhm. Harus wajib banget disikatin. Cara Oke. sikat giginya memang dari gusi ke Mhm, gigi, dari merah ke putih gitu. Jadi mhm, memang sikat giginya dari atas ke bawah mhm. atau dari bawah ke atas. Ini Oke. untuk bagian Luarnya ya. luar betul, yang Mhm, dekat sama bibir. mhm, Dan setelah itu selesai, dari kanan ke kiri dan depan, kita pindah ke bagian yang untuk mengunyah. mhm, Kita bilangnya oklusal kalau misalnya orang mhm, gigi. Nah, ini baru disikat seperti ini. mhm, Ini yang baru boleh disikat gesek kanan mhm. kiri, Oke. bukan yang bagian depan ini digesek kanan kiri. Mhm, Kalau ini nggak boleh. Kalau ini oke. Nah, mhm. ini jangan buru-buru kalau sikatnya. Kalau Oke. misalnya sikat tuh pelan-pelan, hati-hati banget. Kalau Mhm, misalnya memang pas lagi lihat ada yang nyangkut di situ, mhm, dibantu untuk dikeluarkan Oke. gitu. Setelah itu bagian yang atas Mhm, semuanya harus disikat gitu. oke. Ketika sudah beres, kanan kiri Mhm, posisinya atas dan bawah mhm, boleh masuk ke dalam sini, ke dalam oke. bagian lidah. Ini pun bagiannya adalah gusi ke gigi. Oke. Jadi ditarik keluar, ditarik keluar, ditarik keluar. Mhm, Ini bagian-bagian yang penting banget mhm. disikat Betul. sebenarnya. Dan terakhir biasanya aku sikat bagian lidah anak. Mhm, Setelah itu biasanya aku pakai untuk anak ya, aku mhm, pakai dental floss yang ada gagangnya. Aku betul. bantu buat bersihin di sela-selanya. Mhm, oke. Jadi dental floss itu nggak cuma buat dewasa, justru Mhm, anak itu penting banget pakai dental floss. mhm. Buat dibersihin di sela-selanya, setelah itu kita mulai lagi ngulang dari sikat gigi awal. Oke. Jadi jangan sampai kayak abis dental floss, ya udah Mhm, dibiarin aja. mhm, Kadang suka kalau misalnya kita nggak kelihatan tuh dental floss, si sisa makanannya jadi ada di bawah nih. Nah betul. itu malah jadi bolong di bawah gitu. Oke. Jadi pastiin itu keluar Keluar ya. gitu. Oke. Nah, Dok, mungkin juga boleh nih di reminder kembali nih. Kenapa sih para parents nih mungkin atau enggak parentsnya? Kenapa harus memilih
sikat gigi ZP nih yang Oke, berkolab ya sama yes. Icon Dental nih dok. Kenapa nih? Oke, jadi kalau misalnya Mhm, sikat giginya ZP ini, mhm. terutama untuk yang kids, dia Oke. kepalanya tuh kecil. Jadi untuk anak-anak Indo, apalagi Mhm, yang rahangnya kecil-kecil ya, kita kan mhm, rahang kecil ya masuknya, mhm. dia tuh bakal gampang banget ngebersihinnya. Dan Oke. anak-anak tuh nggak gampang kesogrok lah kita Kesogrok ya. bilangnya. Oke. Dan dia tuh bener-bener soft banget si Mhm, ini bulunya. Kalau mhm, misalnya nanti moms bisa pegang si mhm, bulunya, dia tuh bakal ada yang kayak nonjol-nonjol kecil tuh kayak mhm, yang lebih tajam. Nah, ini tuh mhm. bisa banget buat ngebersihin bagian dari lembahnya gigi Oke. gitu. Jadi bakal lebih bersih. Mhm, oke. Nah, untuk yang aku pro mungkin. Untuk yang aku pro Mhm, sendiri, ini biasanya dipakai untuk orang dewasa. Orang mhm, dewasa biasanya lebih ada kecenderungan sensitivitas ke gusi nih. Kalau mhm, misalnya gusinya udah sering berdarah, mhm, gusinya lebih sensitif, kayak misalnya kena sikat gigi kesakitan gitu, mhm, parentsnya boleh banget pakai yang ini daripada kayak "Ih, sakit ya pakai mhm, sikat gigi yang ini, akhirnya nggak disikat nih gusinya, padahal mhm. gusi itu perlu disikat juga. Oke. Mending coba ganti ke yang ZP ini ZP gitu. ini ya. Mm-mm, Oke. yes, betul. Dan ZP ini bisa didapatkan di mana aja nih, Dok nih? ZP ini bisa didapatkan satu di marketplace pasti Mhm, ada, e-commerce semua pasti ada. mhm, Terus kalau misalnya mami-mami ini ke kayak KKV gitu, dia mhm, udah ada juga. Bahkan kalau misalnya di Tangerang mhm. udah ada di Ion Mall. Oh, oke. Di supermarketnya Iya, ya. supermarketnya. Oke. Oke, jadi gampang banget sih dicarinya dia. Oke. Di e-commerce juga ada ya. Di Oke. e-commerce ada pastinya. Kalau misalnya mami biasanya lebih mencari di e-commerce ya, Betul. karena ada cashback Nah, gitu. langsung dikirim dari rumah ya kan ke rumah. Yes, betul. Oke. Nah, Dok, mungkin boleh Dok, rangkuman sedikit dari dokter atau mungkin ajakan nih untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi dan gusi untuk anak-anak di rumah nih Dok. Oke, buat parents semuanya, jadi Mhm, kalau misalnya kita mikirnya gigi anak itu tidak berfungsi atau gigi susu itu nanti bakal tergantikan sama gigi dewasa, mhm, kita salah tuh mhm, cara mikirnya. Jadi yang harus kita ingat adalah gigi susu ini adalah awal mula dari gigi dewasa yang mhm, nanti akan menggantikan si gigi susunya. Ketika gigi susu ini sudah bermasalah pada mhm, saat kecilnya, akan ada masalah-masalah lain yang timbul, entah dari kesehatan gigi dan mulutnya atau mhm. bahkan kesehatan dari anaknya sendiri. Jadi Oke. memang parents harus ikut serta untuk menjaga Mhm, kesehatan gigi anak-anaknya sambil parents juga mempraktekkan mhm. cara gimana sih buat ngebersihin sikat gigi yang baik dan benar ke anak-anak Oke. gitu. Baik, Dok. Nah, nggak kerasa, Dok, kita udah ngobrol-ngobrol ya, panjang lebar tentang kesehatan mulut, gigi, dan juga gusi selama 1 jam. Thank you Yes, banget, thank you Dok, juga. udah mau meluangkan waktunya di Sema Talk Podcast kali ini. Nah, dan juga mohon maaf buat teman-teman yang bertanya yang sempat tidak terjawab karena lumayan banyak ya pertanyaannya ya. Oke, nah ini bagian yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Eh, dan pemenang untuk giveaway kali ini, giveaway-nya boleh Kak, Dok, dimention apa aja sih Dok? Dari ZP dan juga dari Icon Dental nih. Dari ZP sendiri dia Mhm, ada kayak satu mhm. kit hampers ya, Oke. lumayan oke, isinya lumayan Mhm, banyak, dan nanti ada salah satu voucher dari Icon Dental untuk mhm. dipakai di Icon Dental, perawatan gigi di Icon Dental. Waduh, oke banget ya pastinya ya. Oke, nah dan pemenangnya adalah Sari, Dadang, dan juga Calvin nih. Nah, selamat untuk para pemenang. Oke, nah para pemenang pastikan nomor yang tadi tertera di chat room yang sudah diberikan bisa dihubungin oleh tim communication Stella Maris School untuk dihubungin lebih lanjut. Oke, nah dan pastikan teman-teman selalu pantengin Instagram @stellamaris.sch untuk promosi, promosi admission, promosi acara, dan juga podcast pastinya. Nah, selalu pantengin di Instagram @stellamaris.sch. Dan teman-teman juga bisa follow akun sosial media Stella Maris lainnya seperti Instagram @stellamaris.sch, TikToknya di Stella Maris School, dan juga YouTube-nya ada Stema TV. Nah, bagi
para mami atau dedi nih yang tertarik dengan Stella Maris School, boleh banget untuk menghubungin kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama slash usia anak slash pertanyaan. Nah, seperti yang tadi, saya ulangin lagi, dapatkan informasi terbaru tentang podcast atau Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Nah, akhir kata dari saya Kevin Sugiono dan juga Saya Dokter Virena. oke, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.